Assalamualaikum Pak Slamet. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ya, Daru. ada keperluan apa ini Pak? Kok menghubungi saya video call seperti ini? Ini Pak Darus, ini saya mau bercerita tentang ada hal-hal yang saya pikirkan nanti kalau saya anggap bisa cerita dengan Pak Daru, mudah-mudahan ada solusi terbaik dari apa yang menjadi permasalahan yang saya hadapi Pak Daru. Oke, ya cerita ya Pak. Cerita tentang apa ini Pak? Ini itu Pak Daru terkait dengan apa namanya tugas-tugas saya ini Pak Daru yang banyak sekali dalam waktu dekat ini harus semuanya target punya waktu harus selesai dalam waktu yang bersamaan Pak Daru. Aduh ini betul-betul jadi beban pemikiran saya itu Pak Daru. Oh iya, berarti tujuan dari pertemuan ini Bapak kira-kira menginginkan hal apa Pak dari bertemu dengan saya? Ini Pak Daru, saya cerita itu mudah-mudahan nanti saya bisa ya intinya punya solusi, nanti bisa menyelesaikan semua tugasnya dengan waktu yang diberikan, semuanya bisa beres, tugas semua terselesaikan tanpa ada menambah masalah yang lain lagi seperti itu Pak Daru. Ya, jadi untuk tugas-tugasnya sendiri itu tugas-tugas apa aja sih Pak sebenarnya? Iya, ini Pak Daru. Menurut kemampuan saya itu saya tugasnya luar biasa untuk waktu-waktu dekat ini. Yang pertama Pak Daru, saya tugasnya di sekolahan itu harus ya mengajar, intensif mengajar karena kelas 6 ini Pak Daru. Oh iya, kelas 6 ya Pak, udah ujian ya Pak ya. Ujian dan dituntut materi dan sebagainya. Kemudian saya perkuliahan dituntut ini deadline-nya sudah dekat sekali, harus selesai juga. Kemudian ikut permasa ini guru penggerak juga banyak sekali waktu yang harus dibutuhkan untuk bisa on time. Kemudian tugas-tugas tambahan lagi, belum urusan keluarga Pak Daru. Ini jadi betul-betul permasalahan itu Pak Daru. Oh iya. Iya. Untuk Pak Slamet berarti sedang kuliah ya Pak ya? Betul Pak. Kuliah di mana itu Pak? Ya, saya kuliah kebetulan kuliah di Universitas Terbuka melanjutkan dari S1 ke S2. Ini di semester akhir seperti itu Pak Daru. Oh ya, berarti rasa ingin tahu dan pengetahuan untuk belajarnya lebih tinggi ya Pak Slamet ya. Iya betul. Ya semangat ya Pak ya. Ya insya Allah Pak Daru. Jadi tadi saya mengidentifikasi ada 3 ya Pak ya, 3 permasalahan dari Bapak. Berarti tadi ada tentang mengajar ya Pak, berarti ya Pak ya. Mengajar, kemudian perkuliahan, dan juga yang terakhir tentang tugas-tugas lain ya ada keluarga juga dan lain sebagainya seperti itu Pak ya. Betul. Kemudian dari 3 permasalahan yang mungkin sedang Pak Slamet alami, kira-kira kekuatan apa yang dapat Bapak miliki untuk dapat menyelesaikan permasalahan itu Pak, kira-kira Pak? Iya, yang pertama yang jelas Pak Daru, saya harus ekstra bisa mengatur waktu ini. Mengatur waktu, disiplin waktu, kemudian tetap menjaga kesehatan, dan selalu positive thinking ini harusnya mungkin. Oke, ya. Iya seperti itu. Waktu ya Pak ya? Betul, mengatur waktu. Waktu yang seperti apa Pak berarti Pak? Ya, mengatur waktunya itu ya untuk tugas wajib di sekolah ya bisa terselesaikan, mengatur waktu perkuliahan bisa mengikuti dengan baik, menyelesaikan tugas, kemudian keluarga juga tidak terabaikan, kemudian tugas yang lain juga bisa terselesaikan juga begitu waktunya. Jadi harus ada skala prioritas ya Pak ya? Betul, skala prioritas. Prioritas ya, misalkan mengajar, perkuliahan, dan juga keluarga. Ya kan istilahnya seperti itu ya Pak ya? Betul. Semuanya harus seimbang ya Pak? Iya, oke. Terus kemudian dalam
permasalahan tersebut, kira-kira hambatan apa dalam melaksanakan skala prioritas itu sendiri, Pak? Ya, hambatannya yang saya temui, Pak Andaru, itu adalah sering terbenturnya waktu yang bersamaan. Jadi manakala tuntutan pekerjaan harus selesai semua dalam waktu yang bersamaan, padahal kondisinya ya memang ya satu orang harus mengerjakan beberapa dalam waktu yang sama kan, itu yang luar biasa itu. Jadi betul-betul harus lebih ekstra itu, Pak Andaru. Oke, itu berarti hambatannya ya, Pak ya? Iya, betul. Ya, hambatannya. Kemudian untuk solusinya sendiri, dengan ketika Bapak mengalami benturan seperti itu, Pak, dalam artian benturan kepentingan ya, Pak, yang mengajar, perkuliahan, dan juga keluarga, nah, kira-kira solusinya apa, Pak? Ya, solusinya yang jelas saya harus positive thinking yang pertama, Pak Andaru. Jadi semua walaupun bersamaan, saya harus tetap ini adalah demi kebaikan semua. Terus yang kedua, jadi solusinya yang jelas saya harus tetap bisa konsekuen dengan apa yang sudah terjadwalkan. Walaupun bareng waktunya ya bisa menggunakan 2 laptop sambil mengajar di depan. Iya. 2 laptop ya, Pak ya? Iya. Ya, tapi kalau emang bisa seperti itu ya bagus, Pak. Benar bagus sekali. Jadi kita harus seimbang ya, Pak, dalam artian kita misalkan sedang login di guru penggerak, kemudian juga di perkuliahan gitu ya, Pak ya? Betul. Ya, oke. Kemudian untuk jangka waktunya, Pak. Jangka waktunya berarti kira-kira kapan itu, Pak? Ya. Sampai kapan? Ya, mudah-mudahan ini di bulan Desember ini bisa selesai lah. Dalam artian beberapa dari tugas itu bisa ada yang sudah terselesaikan seperti perkuliahan, mudah-mudahan selesai di Desember. Nanti setidaknya mengurangi dari apa yang menjadi pekerjaan kita seperti itu. Oke, berarti termasuk mengajar juga ya, Pak. Berarti Desember kan kita sudah mulai libur ya, Pak ya? Iya, libur itu. Iya, mengajar juga. Bagus ya. Rencana yang bagus ya, Pak, dalam artian rencana Pak Slamet tadi berarti bulan Desember dapat menyelesaikan 2 pekerjaan ya, 2 permasalahan ya, Pak ya. Mudah-mudahan, amin. Ya, dalam hal ini tentang mengajar, berarti kita bisa sudah santai. Kemudian dan juga kuliah ya, Pak ya. Iya, betul. Oke. Ya. Kemudian untuk komitmen Bapak sendiri terhadap rencana Bapak itu sendiri gimana, Pak? Ya, yang jelas semuanya itu. Betul, komitmennya saya itu harus bisa menyelesaikan semuanya dengan kondisi tetap sehat, kemudian hasil yang terbaik, kemudian ya diantaranya semuanya bisa terlampaui dengan aman dan nyaman seperti itu, Pak. Kemudian untuk kira-kira orang-orang yang dapat membantu Bapak itu siapa saja, Pak? Ya, aslinya ya banyak sih yang bisa membantu, diantaranya yang pertama adalah istri, memotivasi. Istri ya, Pak ya? Iya, memotivasi itu penting sekali. Kemudian rekan-rekan guru di sekolah juga luar biasa, termasuk kepala sekolah yang selalu memotivasi untuk selalu semangat dan mengatakan mesti bisa, seperti itu. Amin ya, Pak. Saya juga yakin Bapak pasti bisa, Pak. Amin. Rencana-rencana yang Bapak tadi paparkan ya saya lihat sudah baik ya. Tinggal bagaimana dengan tindak lanjut ya dari pertemuan kita ini ya, apa yang Bapak akan lakukan tindak lanjutnya? Ya, yang jelas saya sebagai tindak lanjut dari kegiatan-kegiatan yang banyak ini, saya akan betul-betul membuat catatan-catatan tertentu terkait dengan penjadwalan tugas, kemudian progres dari tugas itu sampai mana, saya akan selalu mencatat, menotulen, sehingga nanti perkembangannya bisa kita lihat seberapa jauh dari apa yang telah kita lakukan, seperti itu, Pak. Oke.
bagus sekali Pak. Jadi rencana tindak lanjutnya sudah rinci ya Pak ya. Jadi Bapak nanti bisa mencatat, memberikan istilahnya memilih mana nih yang lebih prioritas dulu dikerjakan gitu ya Pak ya. Betul, betul, betul. Oke, baik Pak. Ya karena keterbatasan waktu juga ya, saya juga sudah mendengarkan keluh kesah dari Pak Slamet ya, dan Pak Slamet juga sudah berhasil menemukan sendiri juga rencana dari Bapak untuk mengatasi permasalahan itu, dan saya juga menilai sudah cukup bagus ya. Saya hanya bisa istilahnya memberikan semangat kepada Bapak ya, semoga apa yang Bapak inginkan ya dalam memecahkan permasalahan yang Bapak alami dan tujuan dari pertemuan ini dapat terlaksana dengan baik. Amin, amin. Terima kasih itu Pak Daru Ya, atas motivasinya juga ke saya, menambah keyakinan saya untuk menyelesaikan semua dengan baik. oke, sama-sama Bapak. Selamat berjuang Bapak. Oke.